Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan juga diberkati dalam Tuhan Yesus. Kita senantiasa memuji Tuhan atas kebaikan Tuhan bagi kehidupan kita. Kita boleh dijaga, dituntun dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Kita beraktivitas. Dan karena penyertaan Tuhan, kita boleh ada pada saat ini untuk bersyukur karena kebaikan Tuhan. Dan kita akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk setiap cinta kasih-Mu bagi kami yang boleh kami rasakan di hari ini. Dan pada saat ini ya Bapa, kami akan merenungkan sabda-Mu. Tuntun sertai setiap kami, supaya apa yang akan kami renungkan di hari ini boleh menjadi kekuatan baru bagi kami, dan kami pun tidak hanya menjadi pendengar, tetapi dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Maka berfirmanlah ya Bapa, kami telah siap untuk merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan firman Tuhan kita di malam hari ini dari kitab Mazmur pasal 85 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mazmur pasal 85 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11, firman Tuhan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan juga diberkati dalam Tuhan. Kita boleh berjumpa lagi dalam renungan malam secara virtual dari channel YouTube GPW Bukit Harapan Surabaya ini. Dan untuk itu pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang tadi telah kita baca bersama dalam suatu tema, yaitu keadilan dan damai sejahtera. Keadilan dan damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang keadilan, tentang damai sejahtera. Siapa sih yang gak mau untuk hidup di dalam keadilan dan juga dalam damai? Setiap orang menginginkan untuk memiliki kehidupan yang sangat luar biasa, kehidupan yang penuh dengan damai, kehidupan yang dimana satu orang dengan yang lainnya itu saling mengasihi, saling memberikan pertolongan jikalau ada yang membutuhkan pertolongan, saling mendoakan, dan saling membagikan sukacita. Sehingga kehidupan di mana kita tinggal itu adalah kehidupan yang dipenuhi dengan damai. Tidak ada gangguan yang namanya kejahatan sama sekali. Tetapi di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, kita tidak terlepas dari yang namanya hal-hal tantangan di tengah-tengah kebaikan dan kedamaian yang sedang diusahakan. Selalu ada yang namanya kejahatan. Entah itu kejahatan secara kriminal, pencurian, bahkan pembunuhan dan lain-lain sebagainya. Bahkan kejahatan yang ternyata tidak sengaja kita lakukan, yaitu ketika kita melukai hati sesama kita, bahkan melukai Tuhan. Itu juga merupakan suatu kejahatan yang membuat diri kita semakin jauh daripada Tuhan, yang adalah sumber dari kedamaian dan juga sukacita itu. Kalau kita membaca firman Tuhan yang tadi sudah kita baca dari kitab Mazmur ini, kita mau diperlihatkan, mari perhatikan ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita.
Bagi setiap orang yang takut akan Tuhan artinya adalah bukan takut ketika kita melihat Tuhan, takut untuk bertemu dengan Tuhan, takut untuk berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang pemarah, bukan seperti itu Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi takut akan Tuhan adalah bagaimana kita selaku anak-anak Tuhan ini mau hidup di dalam ketaatan kepada Dia. Ketaatan yang penuh dengan kasih, cinta kasih kepada semua orang. Sehingga dikatakan bahwa siapa yang takut akan Tuhan akan berdiam diri di dalam kedamaian bersama-sama dengan Tuhan. Dan keselamatan asalnya juga adalah dari Tuhan. Dan keselamatan Tuhan itu adalah anugerah buat umatnya, buat Bapak Ibu dan juga buat saya. Keselamatan itu diberikan secara gratis kepada Tuhan. Tinggal bagaimana kita, Bapak Ibu dan Saudara dan juga saya, mempertahankan keselamatan, anugerah yang telah diberikan Tuhan secara cuma-cuma itu bagi kita. Apakah kita mampu mempertahankannya? Apakah kita malah melepaskannya dan juga mengabaikan yang telah diberikan Tuhan bagi kita? Dan juga Bapak Ibu dan Saudara, umat Tuhan ini juga harus berjuang untuk mencapai ataupun mempertahankan keselamatan itu, sehingga keselamatan itu tetap ada pada kita. Dan perjuangan ini ditegaskan juga di ayat yang ke-10 tadi, bahwa Tuhan berkenan menganugerahkan keselamatan bagi setiap kita yang mau taat dan juga takut kepada Dia. Tetapi tetap saja, selalu saja ada manusia yang terkadang memberontak, yang hatinya belum tersadarkan untuk menerima Tuhan dalam hidupnya. Nah, kemudian Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita memahami keadilan dan damai sejahtera ini yang adalah sesuatu yang kita damba-dambakan, supaya kita dapat tinggal di suatu lingkungan, di suatu dunia yang dipenuhi dengan keadilan dan kedamaian. Memang susah sekali untuk kita mencapai pada titik itu. Ketika kita membaca berita setiap harinya, kita diperlihatkan ada banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi. Di setiap berita yang ditampilkan di televisi, entah itu karena korupsi, entah itu karena tindakan kriminal lainnya. Ada banyak sekali tindak kejahatan yang terjadi. Bagaimana kita dapat hidup dengan damai? Tetapi Tuhan mau berkata kepada kita sekalian melalui firman-Nya malam hari ini. Tetaplah diam bersama dengan Tuhan. Tetaplah rendah hati, tetaplah takut akan Dia. Tetaplah taat kepada perintah Tuhan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa berdiam di dalam kerajaan Allah yang penuh dengan kemuliaan. Jikalau kita percaya bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan di tengah-tengah kemuliaan-Nya, maka lakukanlah yang terbaik. Kasihilah setiap sesama kita. Setiap alam semesta ini, mari kita merawat dan menjaganya. Bahkan senangkanlah hati Tuhan dengan perkataan, tingkah laku hidup kita yang senantiasa menyebarkan apa yang baik, bukan menyebarkan apa yang jahat. Sehingga kehidupan di tengah-tengah kita pun, kita akan memberikan suatu kedamaian. Dengan senyuman yang kecil pun, kita memberikan kedamaian bagi orang lain. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita percaya bahwa kasih, kesetiaan, keadilan, dan juga damai sejahtera Allah datang ke dalam dunia ini melalui kelahiran Tuhan Yesus, Sang Raja Damai, yang akan kita nanti-nantikan di masa-masa Adventus ini. Kita menantikan kedatangan Dia untuk datang menyelamatkan kita. Kita menantikan Dia dengan penuh kegembiraan, bukan dengan penuh ketakutan. Karena itu, Allah ingin kita tidak hanya menerima kasih, kesetiaan, dan damai sejahtera itu saja, melainkan juga memperjuangkan, mempertahankan, dan mewujudkan kasih, kesetiaan, keadilan, dan damai itu di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan gaya hidup demikian, maka ini adalah suatu wujud iman dan juga ketaatan kita kepada Tuhan sebagai Sang Raja Damai. Mari kita terus berjuang mempertahankan keadilan, sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah
kita tinggal ataupun di mana kita berada pada saat ini. Dalam keluarga kita, dalam kita bekerja, di dalam pendidikan kita, mari senantiasa menghadirkan sukacita melalui tindakan, perkataan, tingkah laku hidup kita yang senantiasa memancarkan bahwa inilah saya yang adalah anak Tuhan, yang adalah warga kerajaan Allah. Lihatlah sikap dan perbuatan saya yang melambangkan kasih yang telah diberikan Tuhan bagi kita. Selamat menikmati hari-hari bersama dengan Tuhan. Selamat memaknai masa-masa Advent yang ketiga ini dengan penuh sukacita. Kita menantikan kedatangan Tuhan kepada kita sekalian. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari berdoa. Bapak, terima kasih untuk segenap sukacita, untuk segenap berkat yang boleh kami rasakan di hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa tanpa Tuhan kami tidak akan mampu untuk melewati hari ini. Kami percaya bahwa karena campur tangan Tuhan sajalah kami mampu untuk melewati suka duka di dalam setiap proses kehidupan kami di hari ini. Kami boleh melewati semuanya. Kami percaya Tuhan itu semua karena penyertaan-Mu saja bagi kami. Untuk itu kami berterima kasih untuk setiap sukacita, untuk setiap keselamatan, untuk setiap anugerah dan kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Maka ajar kami ya Tuhan, supaya kami pun mampu untuk mempraktekkan tindakan kasih, keadilan, dan juga menjadi pembawa damai dimanapun kami boleh berada, seperti yang Tuhan kehendaki bagi kami. Dan ketika pada malam hari ini kami akan beristirahat, Tuhan berkati kami supaya kami mampu untuk tertidur dengan nyenyak dan kami dapat senantiasa melakukan aktivitas kegiatan kami di esok hari dengan perkenan Tuhan. Tuhan tetap berkati kami, lindungi kami, ini doa kami, ini syukur kami yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, terima kasih. Demikianlah renungan kita di malam hari ini. Tetap jaga kesehatan, selamat beristirahat, sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan memberkati kita sekalian.